Teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum. Pasalnya, aksi yang mereka lakukan diketahui semakin beringas. Korban tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil, tapi juga aparat keamanan. Terakhir, KKB kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Akibat insiden itu, seorang anggota TNI Praka Hendra Sipayung menjadi korban setelah mengalami luka tembak. Dari mana senjata KKB berasal? Untuk mengusut kasus teror yang dilakukan KKB di Papua, TNI dan Polri tidak hanya mengerahkan pasukan untuk memburu dan menangkap para pelaku. Berbagai upaya lain juga dilakukan, salah satunya dengan menyelidiki pemasok senjata api tersebut. Dari rangkuman pemberitaan Kompas.com, selain warga sipil ternyata ada juga oknum aparat penegak hukum yang juga terlibat dalam bisnis jual-beli senjata api ilegal di Papua. Pelaku yang memasok senjata api kepada KKB tersebut diketahui merupakan oknum dari anggota TNI dan juga oknum anggota kepolisian. Oknum anggota BRIMOB diamankan. Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw mengatakan, seorang anggota BRIMOB berinisial Bribka JH diamankan tim gabungan TNI dan Polri pada Kamis 21 Oktober 2020. Penangkapan itu dilakukan karena bersangkutan diduga terlibat jual beli senjata api ilegal di Papua. Paulus menduga senjata yang diperjualbelikan itu akan digunakan KKB untuk mengganggu Kamtibmas. Anggota TNI dipecat dan dipenjara seumur hidup. Salah seorang anggota TNI AD yang ditangkap dan telah divonis bersalah itu adalah Praptu Demisla Arista Tevbana 28 tahun. Dalam sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Militer 319 Mahmil Jayapura pada Kamis 12 Maret 2020, Pratu Demisla divonis hukuman penjara seumur hidup dan diberhentikan dari Dinas Militer TNI AD. Pratu Demisla terbukti bersalah dan mengakui telah memasok senjata api dan amunisi untuk KKB melalui Moses Gwijangge. 3 oknum anggota TNI divonis bersalah. Pada Selasa 11 Februari 2020, Mahmil 319 Jayapura juga menjatuhkan vonis bersalah kepada 3 oknum anggota TNI AD. Mereka diantaranya adalah Sersan 2 Wahyu Insyafiadi, Prajurit 1 Okto Maure, dan Prajurit 1 Elias K. Waromi. Dalam sidang militer yang digelar secara terbuka tersebut, mereka terbukti telah menjual 13.431 butir amunisi kepada KKB. Akibat perbuatan yang dilakukan itu, masing-masing dijatuhkan vonis berbeda sesuai perannya. Sersan 2 Wahyu Insyafiadi divonis hukuman seumur hidup, Prajurit 1 Okto Maure divonis 15 tahun penjara, dan Prajurit 1 Elias K. Waromi divonis hukuman 2,5 tahun penjara dipotong masa tahanan.